Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Santika, ada Alfiah Hamda Septiani dan ada Anissa Nurul Safwah. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekosistem, yaitu mengenai pengertian-pengertian ekosistem. Baik teman-teman, jadi pengertian ekosistem adalah menurut Tansley 1935, ekosistem ialah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur yang dimaksudkan dalam ekosistem tersebut yakni berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau species diversity. Pada ekosistem yang strukturnya kompleks, maka akan mempunyai keanekaragaman spesies yang tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksud dalam ekosistem ialah berhubungan dengan siklus materi dan arus energi melalui komponen-komponen ekosistem. Tansley mengidentifikasikan ekosistem merupakan kombinasi makhluk hidup dan lingkungannya sebagai satu konsep, sistem, dan kesatuan. Kemudian, Odum 1971 mendefinisikan ekosistem sebagai setiap unit yang mencakup semua organisme atau komunitas di area tertentu yang saling berinteraksi dengan lingkungannya sehingga terjadi aliran energi di dalamnya. Dalam pengertiannya secara eksplisit dapat dikatakan bahwa aliran energi memegang peranan penting dalam suatu sistem ekosistem, di mana aliran energi sebagai pengendali dalam ekosistem. Dilanjut dengan Sumarwoto 1983 menjelaskan ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan definisi-definisi di atas, ekosistem dapat dirumuskan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen ekosistem. Adapun komponen penyusun ekosistem sebagai sebuah fasilitas hidup yang telah Allah sediakan bagi manusia di atas bumi adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Yang artinya itu, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari angkasa berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ekosistem itu dibentuk oleh kumpulan berbagai macam makhluk hidup beserta benda-benda tak hidup. Semua makhluk hidup yang menyusun suatu ekosistem disebut komponen biotik. Sedangkan benda-benda tak hidup dalam suatu ekosistem disebut komponen abiotik. Di dalam ekosistem, komponen abiotik dan komponen biotik saling mempengaruhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sistem yang sangat mengagumkan di dalam alam jagat raya ini yang bermanfaat dan berguna bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Pertama, komponen biotik. Komponen biotik adalah lingkungan biologis yang meliputi seluruh organisme yang mempengaruhi kehidupan individu, populasi, atau spesies. Berdasarkan cara memperoleh makanannya,
komponen biotik dalam suatu ekosistem dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu produsen atau sebagai penghasil, konsumen, pemakai, dan dekomposer atau pengurai. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen tak hidup. Komponen fisik dan kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Sebagian besar komponen abiotik bervariasi dalam ruang dan waktunya. Komponen abiotik dapat berupa bahan organik, senyawa organik, dan faktor yang mempengaruhi distribusi organismenya yaitu yang pertama suhu. Proses biologi dipengaruhi suhu. Mamalia dan unggas membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Yang kedua, air. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi organisme. Organisme di gurun beradaptasi terhadap ketersediaan air di gurun. Yang ketiga, garam. Konsentrasi garam mempengaruhi kesetimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Beberapa organisme terestrial beradaptasi dengan lingkungan dengan kandungan garam tinggi. Yang keempat, cahaya matahari. Intensitas dan kualitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Air dapat menyerap cahaya sehingga pada lingkungan air, fotosintesis terjadi di sekitar permukaan yang terjangkau cahaya matahari. Yang kelima, tanah dan batu. Beberapa karakteristik tanah yang meliputi struktur fisik, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada kandungan sumber makanannya di tanah. Dan yang keenam, iklim. Iklim adalah kondisi cuaca dalam jangka waktu lama dalam suatu area. Iklim makro meliputi iklim global, regional, dan lokal. Iklim mikro meliputi iklim dalam suatu daerah yang dihuni komunitas tertentu. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada ekosistem alami dan yang kedua ada ekosistem buatan. Yang akan kita bahas terlebih dahulu mengenai ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbuat secara alamiah sebagai akibat pengaruh dari alam sekitarnya. Ekosistem alam dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ekosistem air dan yang kedua ada ekosistem darat. Ekosistem air adalah komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem air terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Contoh dari ekosistem air tawar ada danau, kolam, dan sungai. Contoh dari ekosistem air asin ada ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan berdasarkan letak geografisnya. Jenis dari ekosistem darat ada padang rumput, hutan gugur, taiga, tundra, dan hujan tropis. Nah, selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh dari ekosistem buatan ada sawah, ladang kebun, waduk, bendungan, dan kolam. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, mari tanyakan dan berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.